Berikutnya kita pantau perkembangan penanganan korban bencana di Aceh Tamiang bersama rekan kami. Ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Aceh Tamiang. Selamat sore Irin, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Saat ini saya berada di kantor Bupati Aceh Tamiang dan di sini menjadi posko pusat tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, dan banyak sekali, kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini, banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan mencari baju. Kalau yang di dalam terpal ini tadi saya diinfokan ini adalah barang bantuan logistik dan juga obat-obatan yang diperuntukkan untuk beberapa kecamatan di Aceh Tamiang. Seperti yang diketahui, Aceh Tamiang ini, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan. Nah, Heranov, kenapa dibungkus terpal seperti ini agar mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pengambilan secara tidak prosedural ya. Kenapa kita bilang ada pengambilan secara tidak prosedural? Itu karena yang bisa mengambil barang logistik di sini adalah orang-orang seperti utusan dari desanya atau utusan dari kecamatannya atau bahkan dari kampungnya sendiri dengan membawa keterangan atau bukti bahwa dia adalah utusan dari desanya sendiri. Karena kalau bisa kita lihat memang di semua logistik untuk Aceh Tamiang ini ditaruhnya di sini. Dan juga ada posko kesehatan, walaupun ini juga dekat dengan rumah sakit. Di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang ada posko kesehatan, juga rumah sakitnya baru berfungsi semalam Heranov dan sudah menerima pasien rawat inap sebanyak 5 orang. Dan tadi juga saya diinformasikan oleh direktur in charge-nya atau direktur lapangannya, itu di Rumah Sakit Aceh Tamiang sendiri akan melakukan operasi perdananya pasca bencana dengan pasien yang memiliki luka abses gitu, atau luka yang kakinya membusuk. Dan ya, kabar buruknya adalah kemungkinan besar kakinya atau anggota tubuhnya itu akan diamputasi akibat luka infeksi tersebut. Tapi setidaknya ada sekarang di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang perlahan-lahan mulai bangkit, mulai bisa difungsikan selayaknya rumah sakit. Tapi memang yang jadi catatan dari direktur in charge-nya, Dr. Eka Satria mengatakan bahwa ini belum bisa dikatakan sebagai rumah sakit karena belum memiliki alat bantu nafas seperti itu, belum memiliki alat-alat nisu, pisu untuk bayi-bayi, karena itulah yang membedakan antara rumah sakit dan klinik, sehingga sampai saat ini masih menunggu untuk melengkapi alat-alat kesehatan. Nah, situasi di Kabupaten Aceh Tamiang, pakaian atau sandang menjadi salah satu hal yang krusial bagi masyarakat, karena tinggal di pengungsian itu dengan pakaian seadanya sangat tidak oke sekali, sehingga membutuhkan pakaian. Tapi saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo, Ibu, maaf, namanya siapa Ibu? Nur Fadri tadi dah. Nur Fadi? Ya, Nur Fadri. Nur Fajri. Ibu asal desanya dari mana? Dari Semadam. Semadam. Oh, itu hancur sekali ya Bu ya? Enggak juga, tapi banyak juga rumah yang hancur, yang geser. Kalau rumah Ibu sendiri gimana? Ya, seleher lah di rumah. Nah, ini tadi saya lihat ambil baju. Ya, Dapat baju apa? Ya, baju untuk anak. Ya, baju. Pakai tapi bajunya. Iya, baju. Lumayan ya Bu ya? Iya. Nah, selama di pengungsian gini kebutuhan Ibu bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah tercukupi. Ya. Ya, ya makan. Untuk adik Belum, enggak ada dapat. nggak dapat popok ya? Jadi popok masih kurang ya Bu ya? Karena saya jualan ya masih ada stok di jualan. Oh, stok jualan, tapi stok dari Bantuan enggak ada. nggak ada popok ya? Nggak Kalau ada. susu? Susu enggak ada. Enggak ada. Ibu, karena rumah Ibu hancur di Semadam, saya memang sempat ke Semadam, setinggi leher. Ibu sekarang gimana? Kedepannya nanti seperti apa? Ya, kedepannya mudah-mudahan ya gimana ya. Mudah-mudahan ya beli apa, jangan kedepannya kalau bisa jangan ada musibah lagi. Habis itu tempat-tempat yang yang hancur itu bisa dibetulin, ya kan? Ini gitu aja. Pengen segera pulang ke rumah ya Bu? Iya. Kita juga pengen semua segera berakhir ya Ibu ya. Semangat ya Ibu ya. Dadah adik. Tos dulu dong. Aku mau tos dulu sama kamu. Boleh tidak? Malu. Iya, oke. Nah, itu suasana walaupun memang hidup tinggal di lokasi yang serba terbatas sampai sekarang, kalau saya bisa katakan Heranov, resilience-nya dari atau daya keinginan untuk bertahannya dari warga Aceh sendiri itu luar biasa. Meskipun memang beberapa kali saya bertemu dengan penyintas yang mengatakan bahwa kejadian ini mengingatkan mereka akan tsunami pada tahun 2004 silam, itu berarti sekitar 21 tahun yang lalu.
juga terjadi di akhir tahun, Heranov. Tapi mereka mengatakan bahwa yang mereka punya adalah tanah memori, tinggal di rumahnya dan berharap ini akan segera bisa selesai, bisa segera pulih seperti itu. Berbicara mengenai recovery di Aceh sendiri, sampai sekarang memang Gubernur Aceh mengatakan bahwa Aceh sangat terbuka dengan bantuan-bantuan yang datang dari siapapun, bahkan dari negara manapun, bahkan dari negara-negara tetangga, negara-negara asing seperti itu. Dan memang beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu, ketika saya berada di Banda Aceh, Mualim, Gubernur Aceh sendiri mengatakan bahwa sangat terbuka dan menyambut baik keinginan dari negara tetangga, negara sahabat kita, serumpun dari Malaysia yang akan mengirimkan tenaga medisnya dan juga obat-obatan. Namun sampai sekarang memang karena situasinya belum status ini belum menjadi bencana nasional, memang ada birokrasi-birokrasi yang sampai sekarang memang masih dipertanyakan, bahkan oleh warga Aceh sendiri yang mempertanyakan kenapa ini belum bisa dijadikan bencana nasional. Mengingat situasi Aceh yang sudah sampai hampir 2 minggu, lebih dari 2 minggu, Heranov, sampai sekarang recovery-nya berjalan lambat. Dari rumah sakitnya sendiri, klaster kesehatan dikatakan bahwa dari sisi bencana ini adalah proses recovery yang paling lambat. Proses pembangunan rumah sakit, pemulihan rumah sakit itu sangat lambat sekali. Namun dengan lihat situasinya, daya rusak dari bencana alam, yang kalau kita bilang ini adalah dari bencana ekologis ya, kerusakan alam itu merugikan banyak pihak, ini terkesan sangat lambat. Yang ini yang harus kita pertanyakan, Heranov. Sampai kapan pemerintah masih menutup diri untuk menerima bantuan-bantuan dari negara tetangga atau bahkan menaikkan ini sebagai status bencana nasional? Seperti itu, Heranov. Ya, sementara itu juga klaim pemerintah sudah hadir gitu ya, sudah triliunan rupiah dikelontorkan ke Aceh. Kita tidak tahu gimana nih update terbarunya dari sana. Terima kasih untuk waktu Anda, Irin Wardani. Selamat sore.